Oke, halo. Mahasiswa sudah bisa lihat, Pak? Bisa, Pak. Sudah bisa lihat sharingnya? Bisa, Pak. Sudah, Pak, sudah. Halo? Iya, Pak. Halo? Dengar? Iya, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Iya. Kelihatan. Ya. Ya, jadi komponen J button jadi harus ada JFrame ya. Jadi JFrame itu adalah berfungsi sebagai widget atau container. Kita lanjutkan. Kemudian event handling pada komponen JLabel. Ya. Jadi kalau tadi pada JButton itu kita tidak bisa menerima data input ya dari proses kecuali kita hanya bisa melakukan perubahan perubahan di dalam menampilkan atribut atau identitas dari tombolnya tersebut. Ya. Jadi kita hanya bisa merubahnya secara manual, tetapi dia tidak bisa menerima dari proses. Ya. Itu button. Jadi namanya bisa tombol hitung, tombol proses, tombol keluar, tombol bersihkan, clear, macam-macam. Jadi kita hanya bisa menulisnya secara manual teks-teks yang ada pada tombol, tapi di JLabel itu bisa menerima masukan. Jadi misalnya sebuah proses dikerjakan kemudian akan disimpan pada JLabel, itu bisa. Ya. Bisa. Kalau button nggak bisa. Ya, jadi di samping kita bisa merubah namanya secara manual untuk JLabel, dia juga bisa mengalami perubahan pada saat diminta atau diperlukan oleh sebuah proses. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa show input dialog itu adalah memiliki atau terdapat text file di dalamnya, sedangkan show message dialog tidak ada text file. Yang ada adalah label yang bisa diberi nilai, yang bisa menerima nilai. Itu ya, jadi JLabel ini bisa menerima nilai ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Pertama-tama ini adalah sebuah action event. Jadi bagaimana kita akan menampilkan hasil dari sebuah proses, ya, itu ada prosedur namanya action event.
ya, prosedur namanya tadi yang disebut dengan event handling. Jadi prosedurnya seperti ini, ya. Apa itu? Kita akan mulai dari nama buttonnya, .add action listener, buka kurung new action listener, buka kurung tutup kurung, kemudian kita ikuti dengan buka kurung kerawal, public void action perform, action event, I, kemudian nama komponen yang akan dimasukkan. Ya, akan dimasukkan apakah itu ke label atau ke text file. Jadi ada dua komponen yang bisa menerima nilai, yaitu label dan text file. Ya. Jadi ditulisnya dengan nama komponen, ya, apakah itu text file atau label, .set text. Kalau nilai itu diterima dari inputan pada text file, kalau nilai ini, ya, kalau nilai ini adalah berasal dari inputan dari text file, maka kita tulis di sini nama text filenya .getText. Jadi getText. Jadi kata kuncinya, keywordnya adalah getText. Ya. Jadi kita akan lihat contohnya. Ya, ya seperti ini. Jadi import Java Swing, Java AWT dan Java AWT.event. Ya, ini pada label, jadi bukan pada text file. Pertama-tama kita definisikan sebuah objek namanya frame1 itu dari kelas JFrame. Ya, jadi frame1 dari kelas JFrame. Jadi kita tidak di sini, kita belum menggunakan kata-kata extend JFrame, tidak. Ya, karena ini masih lepas, masih terlepas dari konsep inheritance. Jadi kalau kita sudah menggunakan kata-kata extends, itu berarti kita telah berbicara tentang inheritance, pewarisan. Ya. Tapi karena di sini kita belum berbicara tentang inheritance, ya maka kita bikin sendiri gitu. Maka ditulislah di sini JFrame, kelas JFrame menciptakan objek namanya frame1. Ya, ini kan kita sebut sebagai instance. Ya, bahwa kita akan menciptakan sebuah frame sebagai widget atau tadi kita sebut sebagai container. Sama dengan new JFrame, saya beri judul dia dengan jendela pertamaku. Jadi saya beri judul itu frame-nya dengan jendela pertamaku. Ya. Di dalamnya ada G-label, ada label 1, ya, di dalamnya ada label 1, objek label 1 yang diinstans dari kelas J-label. Ya, diinstan dari kelas J-label. Ya. Kemudian di mana ya, di mana di J-label itu akan diberi nama. Ya, di sana akan diberi nama status.20. Kemudian dibikin lagi sebuah tombol namanya tombol setuju, sebuah objek dari JButton yang diciptakan dari JButton, diinstan dari JButton. Namanya adalah tombol setuju. New JButton, saya tulis iya, ya ini kita mau nulisnya secara manual bahwa tulisan di sana tombolnya adalah setuju. Kemudian tombol setuju .set mnemonic. Ya, jadi penulisan set mnemonic itu
menuntun kepada user untuk menggunakan alt, ya, tombol alt disusul dengan inisial. Ya, karena di sini inisialnya S, maka kita bisa melakukan aksi untuk mengaktifkan tombol, menghidupkan tombol dengan alt S. Karena setuju, inisialnya setuju. Ya kita tulis saja alt S, maka setuju itu akan di tombol. Ya. Maka tombol setuju berdasarkan tadi definisinya, tombol setuju .add action listener, new action listener, kemudian kita akan isi label 1 ini dengan string status setuju, status titik 2 setuju. Jadi dari tadi yang berinisialisasi dengan status titik 2 non akan berubah menjadi status titik 2 setuju. Ya, akan berubah menjadi status titik 2 setuju ketika tombol setuju diklik. Ya, jadi kita tulis label 1.setText. Ya, selanjutnya ada tombol batal. Kita definisikan lagi namanya tombol batal dari J button yang diisi dengan kata batal. Ya. Ketika tombol batal dengan Alt B, set mnemonic B, Alt B berarti, maka tombol batal ini akan mengakibatkan atau memberikan action event, ya, akibat daripada action yang kita lakukan itu merubah nilai status titik 2 non menjadi status titik 2 batal. Itu pada label 1. Jadi label itu bisa menerima nilai dari proses gitu. Oke. Kemudian ini frame.getContentPane. Ya, jadi ini adalah set layout. Jadi saudara Andi Alvin, ya. Halo Andi Alvin, ada? Ada Pak. Ada. Andi Alvin ada? Ada Pak. Halo? Halo? Ada Andi Alvin? Ada Pak, ada. Ah, Iya Pak. di sini. Ya, gitu. Ya. Jadi kita tidak mengatur tata letak itu dengan set bound. Jadi Andi Alvin sudah mengerjakan tugas 6 ya kemarin ya, praktikum. Ya, jadi kita tidak mengatur tata letak dengan set bound, itu terlalu panjang. Oh baik Pak. Ya itu terlalu panjang karena semua kita harus atur posisi tata letaknya. Kita tidak menggunakan set bound tetapi set layout. Ya. Jadi kita tidak menggunakan set layout. Set layout itu banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Tetapi untuk di sini kita menggunakan flow layout. Jadi flow layout itu menyusun komponen itu berurut ke kanan. Kalau ruangnya sudah habis, dia pindah ke bawah karena berurut. Itu namanya set layout. Ya, jadi kita tidak menggunakan set bound. Ya. Kemudian yang ditugas itu bukan flow layout, tetapi grid layout. Jadi matriks. Jadi kalau kita butuh penampilannya terdiri dari 4 kolom 2 baris, ya 4 baris 2 kolom, kita tulis grid layout 4,2. Jadi kita tidak dipusingkan dengan set bound, ya, mengatur tata letak dengan set bound terlalu panjang.
Ya, tapi kita ambil sederhananya saja karena ini adalah interface dengan tujuan hanya untuk entry data. Ya, tujuannya hanya untuk entry data, bukan untuk yang lain. Kecuali kalau bekerja untuk web, ya, tampilan di web ya bisa boleh kita gunakan setbound. Ya, karena itu pengaturannya terlalu banyak. Jadi kita gunakan set layout. Maka di sini akan ditampilkan pertama-tama kita harus get content pane dulu set layoutnya. Kita harus tentukan tata letaknya dengan metode flow layout berurut. Jadi pertama adalah label 1, label 2, label 3, label 4 kalau masih ada, berikutnya label 5, itu berurut ke kanan. Begitu ruang yang kita sediakan habis, dia turun ke bawah. Ya, dia turun ke bawah. Itu kalau flow. Ya. Ada juga yang bentuknya seperti kompas. Ada yang bentuknya seperti memutar di bingkai. Nah, itu macam-macam. Tapi kalau yang hemat saya, yang kita butuhkan adalah grid. Jadi grid layout. Seperti yang saya berikan di dalam tugas. Ya, oke. Jadi pertama-tama kita tentukan bentuk layoutnya, kemudian kita akan tetapkan yang mana yang harus tampil dulu. Ya, komponen pertama label 1, komponen kedua tombol setuju, komponen ketiga tombol batal. Jadi ada 3 komponen di dalam frame. Ya, 3 komponen dalam frame. Label 1, tombol setuju, dan tombol batal. Ya. Kemudian ini diatur dengan minimalis. Jadi pack. Jadi penggunaan pack di sini adalah size minimalis. Jadi size yang hanya menampilkan seberapa besar kebutuhan komponen. Ya. Jadi bukan ukuran yang kita inginkan, yang kita mau enggak. Jadi ini minimalis. Ya. Kalau kita inginkan ukuran yang berbeda, ya kita namanya set size. Ya, jadi set size-nya misalnya 300,200. Berarti panjangnya 300, ya, panjangnya 300, lebarnya 200 pixel dalam satuan pixel, gitu. Itu namanya set size. Tapi ini adalah ukuran minimalis, yaitu pack. Kemudian untuk menampilkan frame dengan segala komponennya, itu kita bilang set visible true. Kalau saya tulis dia set visible false, maka bingkai ini nggak muncul. Nggak hadir di depan kita, tidak muncul, tetapi tersembunyi. Ya, maka untuk kemudian ada namanya exit on close, yaitu bahwa frame itu kita bisa tutup, paling tidak dengan ada tombol X kali di sana, ada juga tombol minimize dan ada tombol maximize. Ya, itu jadi programnya jadi sederhana, jadi jangan pakai set bound, ya. Oke, event handling pada komponen JText file. Inilah yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan ketika kita akan membuat entry data untuk sebuah sistem, ya, sistem yang akan mengisi, katakanlah itu mengisi ke dalam file atau menempatkan data-data ke dalam database, ya. Nah, jadi kita isi lewat namanya JText file. Ya, saya kira kita akan lanjut, ya, nanti di
Ya, sebagaimana yang kita tahu, mungkin mahasiswa sudah belajar di Visual Basic, pemrograman visual, bahwa text file adalah single line area. Artinya dia tidak bukan informasi berbaris, bukan kebutuhan untuk mengisi data yang berbaris-baris, multibaris. Ya, kalau multibaris namanya memo. Ya, memo. Kalau mungkin di Visual Basic ya, itu multibaris. Oke. Ini contoh programnya, ya. Contoh programnya sangat ya cukup sederhana, ya. Dengan tinggal kita menentukan frame-nya, komponen-komponennya, kemudian pada saat kita akan mengklik tombol hitung, ya, tombol hitung di sini dengan inisial H berarti Alt H dengan set mnemonic, maka yang dikerjakan adalah ya, jadi perhatikan bahwa string penampung diinisialisasi dengan petik ganda titik koma. Itu string penampung. Ya. Maka pertama-tama akan dikonversi yang tadi bilangan pertama sebagai string dikonversi menjadi integer dari bil 1, jadi dari text file bil 1 di get text. Jadi di sana bil 1.getText juga bil 2.getText. Jadi bilangan 2 berasal dari bil 2 yang dikonversi ke integer, bilangan 1 berasal dari bil 1 yang dikonversi ke integer. Sehingga pada saat kita tulis in bilangan, maka in bilangan sama dengan bilangan tambah bilangan 1 tambah bilangan 2. Ya. Pada saat kita akan menempatkan ia pada text file, ya, pada saat kita akan menempatkan ia pada text file, ya, pada text file, maka kita tambahkan inisialisasinya yaitu str. Ya, sebab kalau tidak ada inisialisasinya dia nggak mau. Ya, jadi harus diinisialisasi dulu. Maka kita tulislah hasil.setText str ditambah dengan bilangan. Atau sekalian kita tulis di sini. Kalau saya tulis di sini in bilangan sama dengan str plus. Ya, gitu. str plus bilangan 1 tambah bilangan 2, maka di sini berarti tinggal kita tulis hasil.setText buka kurung bilangan karena inisialnya sudah dimasukkan. Gitu. Ya. Maka tinggallah kita, nah ini pengosongan, ini prosedur pengosongan data. Ketika data itu akan dikosongkan, maka kita pakai button clear dengan aksi pengosongan, yaitu petik ganda. Setiap text file, ya, setiap isi text file dikembalikan ke kosong semua, tiga-tiganya, baru kemudian kita akan lihat kosong dan kita isi lagi. Ya, ini adalah susunan penampilannya, grid layout. Jadi 4,2 artinya 4 baris 2 kolom. Penampilannya rapi, kita tidak perlu mengatur tata letaknya, tidak perlu set bal. Ya, tidak perlu set bal. Oke, saya kira demikian. Ya, bisa dilihat di sini. Bilangan pertama kita isi, saya isi dengan 200. Bilangan kedua diisi dengan 350. Maka ketika saya tekan tombol hitung, maka akan terisi 5.500. Akan terisi 5.500. Kemudian saya klik clear atau Alt C karena ada set mnemonic C. Berarti saya bisa gunakan Alt C ketika saya tidak memiliki mouse. Saya tulis saja Alt C. Maka ini kosong. Kembali seperti sedia kala. Untuk
untuk menerima data baru kembali. Ya, demikian saya kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, mahasiswa ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ya, silakan mengisi absensi di portal. Ya, silakan mengisi absensi di portal, baru kemudian ke Google Classroom untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi proses evaluasi kita ada di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Ya, saya kira demikian. Saudara Bayu, halo Bayu. Bayu ada? Ya Pak, kenapa? Iya, kira-kira ada pertanyaan atau tidak ada? Enggak ada Pak. Nggak ada, ya. Jadi kalau tidak ada, silakan dikerjakan tugasnya. Pertemuan hari ini saya kira kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.